Ketika tongkat Musa itu saya yang pegang, apakah laut itu terbelah? Belum tentu, karena Tuhan hanya menghendaki kepada Musa, dan tongkat itu hanya sebagai perantara. Bukan tongkatnya yang sakti, bukan kayunya yang sakti. Andaikan tongkat Musa itu ada di tangan saya saat ini, atau siapapun yang pegang, belum tentu, nggak akan bisa membelah laut itu, karena tongkat itu bukan apa-apa, itu hanya kayu. Dan dia bisa terbelah itu karena apa? Karena kehendak Tuhan. Saya ngerti itu bang, saya ngerti itu. Kalau logika begitu saya ngerti. Jelaslah bukan kayu yang berkuasa, itu pasti Tuhan yang berkuasa. Musa juga bukan dia, pasti Tuhan yang berkuasa. Saya ngerti itu bang. Sama kan sejarahnya Nabi Muhammad membela bulan. Itu bukan, ya itu kan Tuhan yang berkuasa, ya kan? Saya ngerti itu bang. Cuma yang menjadi pertanyaan saya ini, kenapa di Al-Quran itu nggak disebutkan siapa yang menyerupai? Maksud saya biar jelas kita tahu, biar saya tahu. Maksud saya biar itu saya sampai ya kan? sampai ya, bang kiamat kurang 2 hari juga nggak akan tahu bang. Umat Islam pun nggak akan berani ada yang jawab. Iya. Tidak ada satupun umat Islam yang berani menjawab itu, karena memang tidak ada. Iya. Walaupun tidak berubah ya Pak Ben. Setelah kiai, ya gimana? Iya, kita tidak akan berubah. Kemudian kita tidak percaya kepada Quran gara-gara Quran betul. tidak menyukai. Kami tidak akan berubah keyakinan. Dan bagi kami nggak pengaruh loh Pak. Contoh gini deh, siapa yang tahu tentang kematian kita? Itu aja coba dulu. Kalau Bapak tadi mempertanyakan kenapa sih nggak dituliskan di dalam Al-Quran nama terus yang gini disalibkan? bang, saya ada juga saya sering maklum bang, saya baru belajar untuk ke Islam gitu, maklum saya baru mempelajari apa saya harus, karena saya ada juga saya membeli kayak hadis yang mana yang saya harus itu bang, apakah Al-Quran atau hadis atau apa itu bang? Ya, di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam itu ada dua, Pak Ben. Quran dan Pak Ben, mohon maaf. Gimana? Pak Ben, lanjutkan. Pak Joy, gini Pak Joy, apakah mending Anda bertanya atau kami narasi dulu? Karena kalau Anda nanya sebenarnya bagus, silakan, tetapi nanti tidak akan jomplang Pak. Banyak materi-materi yang kemudian belum tersampaikan oleh Bapak tanyakan, ini Bapak merasa bingung. Tapi kalau kami marhalah dengan secara bertahap, Bapak terbimbing, terarahkan, sehingga nanti pertanyaan apapun yang Bapak miliki akan terjawab dengan sendirinya. Siap Bang, siap. Gitu ya. Karena kalau Anda bertanya pasti akan bertanya terus. Tetapi pertanyaan itu Anda berangkat dari orang-orang yang mempertanyakan sesuatu yang emang dari awal tidak paham tentang Islam. Itu beresiko loh Pak. Iya Pak, maksudnya gini Pak, saya kan ini mau belajar ke situ. Iya paham. Wajar nggak saya bertanya? Boleh. Maka saya bilang tadi, saya mengarahkan lagi, apa Pak Joy mau tetap bertanya seperti ini sehingga kami menjelaskan apapun itu kepada Bapak, tetapi tentunya jawaban kami akan lebih kepada apa pertanyaannya. Padahal begitu banyak faktor pendukung gitu kan dari jawaban tersebut yang oleh Pak JR belum dipahami. Tapi kalau kita marhalah sejak dari awal, bermarhalah maksudnya berstep ya, step by step, seluruh apapun yang di kepala Pak Joy akan ada permakluman dan akan merasa terjawab walaupun nggak ditanyakan pada akhirnya. Iya. Itu. Sampai saya jelaskan tadi kan tentang Tuhan, saya narasikan, barulah masuk pertanyaan memastikan kenapa tidak tertulis, kami jelaskan kan gitu. Terus gitu. Nanti Bapak akan terbimbing bahwasanya iya saya harus punya sikap, inilah Tuhan yang saya imani. Gini Pak, minta maaf Pak, minta maaf Bang. Betulnya gini, kita kan ini kan kita diskusi, saling saya mempelajari. Wajar nggak kalau saya bertanya? Nggak apa-apa. Boleh. Kalau itu silakan saya lanjutkan Pak Ben untuk menjawab. Kan nanti saya nggak butuh. Untuk apa saya bertanya Pak kalau saya nggak tahu? Ya kan? Baik. Silakan Pak Ben. Mungkin beliau ingin mendapat jawaban dari pertanyaan. Silakan. Saya hanya mengarahkan saja. Kalau Pak Joy ingin sepakat untuk kita lanjutkan, Pak Ben berjibaku dengan saya untuk kemudian menjelaskan, atau mungkin lebih cenderung mengikuti pertanyaan. Silakan Pak Ben.
Sebentar, ini ada saudara kita yang baru masuk. Assalamualaikum, Ahina Jibril, Utina Pera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Tangan, ya, Yap. ya. Bunda dari jam 1 malam nih sama host, sama tadi masih ada Ustaz Madu ya. Sampai ketiduran. Jadi gini, kalau memang Pak Joy ini pengen belajar tentang Islam sudah cukup lah, kira-kira dari Pangon, dari semua. Gimana kalau kupas dari Bibelnya aja gitu, biar tahu itu Yesus bagaimana di Galatia 3:13. Silakan Jibril atau Pangon, Bunda standby, Bunda hanya mantau koma. Lanjut. Kita serahkan kepada Yang Pak tidur, Jair siapa aja. yang tidur? Ini Pak Jair, izinkan saya memperkenalkan Anda dengan sahabat saya Pak Jibril. Pak Jibril, perkenalkan Pak Joy, katanya sih ingin belajar tentang keislaman. Semoga Ahina menjadi bagian ya penyampai apa yang beliau Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Bang Jai non Muslim ya berarti ya? Bang Jai? Ya, halo. Iya, abang non Muslim berarti ya? Saya ya non Muslim bang. Abang abis itu berarti abang Kristen bukan? Buddhis? Hindu? Saya Kristen bang. Kristen. Abang percaya Tritunggal berarti? Kalau masalah kepercayaan bang, ya saya sih KTP bang Kristen. Bukan, Makanya saya naik tapi di abang Komal ini. berarti abang mengimaninya Tritunggal atau G only atau gimana pemahaman abang soal Tuhan? Karena dari situ kita bisa berangkat memahami Al-Quran dan Islam. Saya diajarkan pak, saya Kristen, saya diajarkan Tritunggal pak. Oh, Tritunggal ya. Berarti Triteos ya. Saya juga nggak tahu itu pak, gimana Tritunggal, Triteos apa, saya nggak ngerti saya. Astagfirullahaladzim. Kalau mau menanyakan Iya, berarti masalah hal itu pak, saya Iya, enggak. Pak, nggak tahu saya pak. iya, saya rasa muslim-muslim di sini pasti lebih paham soal keagamaan atau ketuhanan abang daripada abang sendiri. Kalau abang udah mengakuinya, kalau memang Tuhan abang nggak paham soal Tuhan abang. Jadi apa bang yang abang mau tanyain soal Islam? Ya tadi kan bang, saya izin ya bang, kalau saya salah. Tadi saya lewat di Komal ini, saya naik bang, saya ingin mendengarkan, saya ingin bertanya. Tapi ya maklum lah bang, saya orangnya awam. Ya. Saya ingin belajar lebih gimana gitu, gimana, apakah mungkin biar saya dapat yang jalan benar gitulah, merubah saya punya kehidupan. Jujur tadi dengan abang-abang ini saya sudah terbuka masalah kehidupan saya pak, gitu bang. Terus apa yang abang mau tanyain soal Islam bang? Enggak, tadi kan saya cuma ingin mempelajari bang gitu. Saya ingin mempelajari, terus saya bertanya masalah tadi ada penyaliban, masalah apa semua. Yang terakhir itu mungkin saya ingatkan lagi Pak Joy, antara Quran Ya. dan hadis ya. Ya. Nah, mungkin itu aja diulang lagi biar Pak Jibril, sahabat saya akan menjelaskan kepada. Tadi gini bang, itu saya bicara masalah gini, ya kan? Saya sudah. Bentar Pak Joy. Pak Joy. Saya sebentar. membeli, ya. Bentar, Pak Joy. Maksud saya gini. Enggak, Pak Joy sebentar. Ini Bang Jibril. Tadi Pak Joy itu mau bertanya seperti ini. Al-Quran itu kan kitab penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu, kan begitu. Tapi Iya, kenapa iya. yang disalibkan itu tidak disebutkan namanya? Kalaulah itu kitab penyempurna, harusnya disebutkan. Tadi saya sudah coba untuk menjawab, Pak Angwan juga. Nah sekarang coba diperjelas sama Bang Jibril. Berarti Kenapa ada tidak disebutkan itu yang disalibkan siapa? Karena kan disebutnya kitab penyempurna. Harusnya Oke. disebutkan. Izin sebentar ya Bunda dengan Pak Joy. Kalau dari Bapak bertanya nih, kita mau terangkan, Bapak diem. Jadi biar apa yang dibicarakan orang itu nangkep, masuk dari telinga ke kepala dan otaknya jadi berpikir, akalnya berpikir. Ya, dari jam 1 malam Pak ya. Lanjut Jibril. Iya, jadi Bang Joy, kalau jadi betul Al-Quran ini kitab terakhir yang menyempurnakan Islam. Jadi Bang Joy,
Jadi sekarang ini sebelum ada Al-Quran, kita lihat sebelum ada Al-Quran ya. Sebelum ada Al-Quran, di catatan Keyahudian, Yesus itu dibilang, Nabi Isa ini dibilang, saya nggak kenal sih sama Yesus, tapi Nabi Isa ini di Yosua di abad 1 ini dicatat sebagai orang yang direjam, yang matinya direjam, habis itu digantung di pohon. Sementara itu dari Keyahudian. Habis itu dari kekristenan itu dibilang disalib dan bangkit seperti dewa-dewa pagan. Nah, jadi karena kekeliruan ini, jadi pendapat orang Kristen beda, pendapat Yahudi beda. Nah, kalau Al-Quran datang dan menyebutkan pihak lain lagi, apa bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang sudah disadur-sadur sebelumnya? Jadi di Al-Quran justru Allah menitik beratkan bahwa Isa diselamatkan, itu poinnya. Tapi kalau soal yang digantikan diserupakannya itu diapain dan namanya siapa, KTP-nya, tanggal lahirnya siapa dia, kenapa dia disalib dan seterusnya, itu nggak relevan dengan keimanan atau akidah kita. Make sense nggak, Bang Joy? Itu satu. Poin kedua, tadi Abang nanya soal Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah itu langsung kalimat-kalimatnya dari Allah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah langsung oleh dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami pembacanya, untuk kami muslim. Itu perintah Allah untuk berpuasa. Diwajibkan untuk kamu berpuasa. Nah, bagaimana kami berpuasa? Bagaimana kami kapan stop makannya? Kapan kami berbuka puasa? Apa yang boleh dilakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan? Dan seterusnya. Kami bercermin dan melihat si penerima wahyunya. Jadi tugas Rasulullah, dan diceritakan di dalam Al-Quran juga, ada beberapa ayat seperti Al-Baqarah ayat 151, Al-Baqarah ayat 129. Ini memang diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad untuk menjelaskan isi Al-Quran. Nah, jadi Rasulullah ini cara kami, contoh yang tadi saya bilang di Al-Quran perintah perintah puasa. Nah, bagaimana cara puasanya ya? Kami meniru Rasulullah, si penerima wahyu. Gitu Bang Joy. Jadi kalau Abang mau menabrakkan antara Quran dan hadis nggak bisa. Karena sampai sekarang saya belum ngelihat sih di mana Rasulullah menabrak Al-Quran. Begitu, abangku. Siap Bang, siap. Cuma maksud saya gini Bang, kan saya mau mempelajari Al-Quran, tapi kan ada juga dibilang hadis-hadis. Saya bingung Bang, yang mana ini? Oke, gini Bang. Oke, ini saya contohin lagi ya, bagaimana hadis itu menjelaskan, bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Di Al-Kafirun ayat 6, dikatakan di situ, Allah berfirman di situ, untukmu agamamu, untukku agamaku. Saya, tanpa penjelasan Rasulullah, saya akan menganggap ayat itu, oh berarti saya nggak boleh mencampuri agama orang lain, saya nggak boleh ini, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi begitu kita pelajari ayat itu, asbabun nuzulnya, hadisnya, diceritakan bahwa Rasulullah waktu itu didatangi oleh kaum pagan Quraisy. Dan kaum pagan-pagan ini bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, tahun ini kami menyembah Tuhanmu, tahun depan kamu menyembah Tuhan kami. Maka turunlah ayat itu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan dicampur-campurkan. Jadi makna ayat itu, jangan mencampur-campurkan agama. Sama seperti apa, nah ini yang saya lakukan sekarang di sini. Itu menerapkan ayat itu Bang, jangan mencampur-campurkan agama kita. Nah sekarang kan tiba-tiba Kristen Konoha, meskipun Kristen seluruh dunia, nggak ada yang menggunakan kata Allah, tiba-tiba Kristen Konoha pakai nama Allah. Nah itu saya di sini meluruskan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi jangan dicampur-campur, Tuhan saya jangan diambil tiba-tiba jadi Tuhan kamu gitu. Itu. Jadi bagaimana hadis dan asbabun nuzul menjelaskan tentang ayat.
Abang paham ya sekarang ya. Jadi kalau saya cuma membaca ayatnya untukmu agamamu, untukku agamaku, nah itu kalau saya nggak paham maknanya ayat itu dari Rasulullah yang menjelaskan, ya itu tadi. Karena Al-Quran ini isinya pokok bang. Karena kalau Al-Quran menyebutkan siapa yang disalib, habis itu gimana cara sholat, gimana cara puasa, gimana cara wudhu, waduh Al-Quran nggak bisa dihafal bang. Al-Quran itu hanya pokok-pokoknya bang. Stop. Gimana Bang Joy? Siap Bang, siap. Ya kalau bisa saya analogikan gini Bang Joy, Indonesia ini punya dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 45. Itu dasarnya. Dasar hukum Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi seiring berjalannya waktu, ya ada undang-undang, ada hukum-hukum baru yang muncul. Karena apa? Disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perilaku manusia setiap tahun berubah-ubah. Perilaku pola hidup manusia, terus jenis kriminal segala macam dan lain sebagainya itu berubah-ubah, metode-metode, modus-modus. Makanya dibuatlah undang-undang yang baru. Nah kalau dalam metode Al-Quran itulah yang disebut Undang-Undang Dasar 45-nya. Nah hadis-hadis Nabi ini menjelaskan, karena Nabi sangat tahu umatnya itu seperti apa, manusia itu seperti apa. Makanya disitulah Rasulullah menjelaskan. Itulah yang disebut hadis atau sabda Rasul Nabi. Begitu Bang. Itulah yang disebut namanya hadis. Enggak, dan kalau mau lengkap-lengkapan kitab Abang Yehosua dari umur 12 sampai 30 nggak ada. Masa Tuhan turun 30 tahun setengahnya nggak ada diceritain. Kalau mau lengkap-lengkapan ya. Jadi ya pastiin aja tangan bersih sebelum nunjuk-nunjuk orang maksudnya. Gimana Bang Joy? Ini Bang Masaha, selamat Iya, selamat pagi. Gimana Bang Masaha? Sehat Bang? Sehat, haleluya. Oh, ini Bang Masaha bukan? Iya Bang, ya betul. Kok suaranya lain? Ganti handphone? Enggak, ini baru bangun tidur kali Bang, suaranya agak ya gitu deh. Oke. Gimana Bang Joy? Ada yang mau ditanyain atau Bang Masaha ada yang mau ditanyain? Karena Iwan Villa, kita mesti sadar ya. Kita mesti sadar at the end of the day Muslim ini kerjaannya mengajarkan, menyebarkan, bukannya kita memang tugas kita akhirnya ujung-ujungnya ngajarin mulu. Iya, betul, setuju Bunda. Dari jam 1 malam ya host, Bunda sama-sama. Kalau dia bertanya nggak apa-apa, kita kasih tahu, kita mengajarkan, tapi bukan mengajak ya untuk masuk Islam. Masalah Pak Joy mau tetap di Kristenan, nggak masalah, nggak ada ruginya buat kami umat Islam dan nggak ada ruginya buat Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ruginya buat Maaf Allah ya, Bu. Tuhan Ibu, SWT ya. saya minta maaf Bu. Itu aja. Minta maaf Bu. Saya tidak berpikiran ke situ, tapi saya tadi ini hanya mau mengikuti, mau belajar gitu Ibu. Bukan berarti saya juga ini, tapi dari niat saya mau belajar Bu. Ya silakan, Janganlah kalau mau belajar silakan Pak. Ya, Saya kan udah bilang tugas kami umat Islam seperti apa yang dibilang Jibril betul. Kalau ada yang bertanya ingin tahu kami kasih tahu, belajar. ya, tapi ya. kan seolah-olah tadi Ibu bernarasi, maksudnya bahasanya itu kan bukan ke situ, bukan. Oh gini loh enggak, Pak, Aja itu. dari jam Belajar 1 malam loh Pak, kalau memang mau belajar sudah dijawab, ditanya apa sudah dijawab, udah semua loh. Jadi sekarang kalau memang Bapak membuka hati untuk menerima Islam, mengetahui maksudnya gimana ajaran Islam, apa yang dikasih tahu oleh guru-guru Bunda semua, saudara Bunda, ya harusnya diterima dong. Jangan Bapak punya pemikiran lagi sendiri, bertanya lagi begini begitu. Bunda walaupun di bawah tadi menyimak loh, gak tidur ini sama sekali ya. Lanjut Jibril. Oh iya, kalau nggak salah sekarang tanggal 25 ya. Ya, terima Iya. kasih Ibu, terima kasih Ibu, khususnya kepada Ibu, terima kasih Bang ya. Joy, Saya izin Bang Joy. punya, Bang. Bang Joy, Terima kasih, Bang Joy nggak minta maaf Natalan. ya kalau ada salah kata saya, minta maaf semua. Siap, Bang Joy. Ada yang mau ditanyain lagi ya Bang Joy? Ada yang mau ditanyain lagi? Sudah, Bang. Dah. Nanti Tanya lagi Bang, tanya sebanyak-banyaknya, Kita Muslim saya di nyimak sini. saja di bawah, Bang. Saya nyimak di bawah saja, Bang. Nggak apa-apa Bang, di sini aja, santai aja. Enggak Gitu. apa-apa, Bang.
Parkur aja bang, temenin aku bang. temenin masalah tuh di sini. Kalau enggak, aku aja yang nanya deh. Saya sudah gimana? kelamaan ini, Bang Rex. Saya udah kelamaan. Ibu siapa? Ibu Vera juga mungkin udah muak dengan saya. Wah, Jam 1 tadi jadi. Nggak ada yang muak Pak Joy, nggak ada. Orang bunda dari jam 1 nemenin kok dibilang muak. Cuman kalau dikasih tahu itu sudah dijawab apa yang Bapak tanyakan. Mohonlah jangan dibantah dengan narasi atau pikiran yang ada di Bapak sendiri. Itu maksud bunda gitu loh. Ya mau nanya lagi silakan, mumpung ada Jibril. Enggak, ibu dari tadi. Ya, ibu nyimak. Apa pernah saya membantah? Apa pernah saya bertanya, dijelaskan, saya dengar, saya nyimak. Apa pernah saya membantah? Pak Joy ini dari Papua ya Pak Joy? Saya dari Sulawesi Tengah, Bang. Saya merantau di Papua. Oh ya udah, lanjut aja kajiannya sama Ki Jibril. Nggak apa-apa kok, nanya-nanya aja sama beliau. Assalamualaikum Ustadku. Waalaikumsalam guruku Ki Jibril. Ya, Bang Rex. Oke, silakan waktunya Bang Rex. Bang Joy parkur aja bang, aku aja yang nanya sekarang. Ya. Gimana Bang Masa? Oke Bang Jibril, begini bang, Yesus ini kan buatku ini kan adalah ciptaan kedua ya kan. Nah, karena dia ciptaan kedua, artinya dia sama seperti Adam sebelum makan buah itu, ya. Dia masih punya 50% sifat ketuhanan, yaitu Yesus tidak bisa mati karena sakit penyakit karena menua. Nah, pertanyaan aku, kalau Yesus tidak bisa mati karena menua, lalu bagaimana cara kita mematikan Yesus ini selain dengan cara dibunuh atau disalib? Nah, gitu bang. Gimana? Jadi pertanyaannya gimana cara kita matiin Yesus? Bahaya juga pertanyaan. Iya. Gimana? Nggak, Bang? gimana? Satu-satunya jalan yang ada di kepala dia, satu-satunya jalan ditombak. Satu-satunya jalan itu. Bagaimana cara kita mematikan Yesus, sedangkan Yesus ini tidak bisa mati sendiri atau tidak bisa mati karena menua? Oke, seperti kita, gitu. oke bang. Abang paham nggak konsekuensi logis dari narasi abang? Segala yang diciptakan itu pasti mati. Segala yang hidup itu pasti mati. Kita setuju nggak di situ? Segala yang diciptakan pasti ada akhir. Dan abang setuju bahwa Yesus ini ciptaan, betul nggak? Betul. Nah, kalau ciptaan berarti ada akhirnya, betul nggak? Nah, berarti dia ada akhir dong. Enggak bang, kan tadi aku bilang karena dia ciptaan baru, artinya dia adalah sama seperti Adam sebelum makan buah itu. Iya, tapi di mana diceritakan bahwa Nabi Adam itu kekal? Iya, karena Nggak ada kan? perkataan. Nggak ada kan? Ada bang, ada. Karena Kalau makan buah itu satu hari, di hari itu juga mati, betul nggak? betul. Kan Nah, di situ abang menunjukkan titik lemah kitab abang. Kenapa? Kalau kitab abang konsisten, abang keimanan abang Eden itu ada di bumi kan? betul, iya. Nah, jadi satu hari di bumi berarti detik dia makan buah itu, hari itu juga dia mati. Tapi dia hidup 980 tahun. Berarti salah. Iya. Berarti betul 900. Al-Quran. Berarti betul Al-Quran. Sementara di kitab abang dibilang kalau lo makan buah itu, hari itu juga mati. Kalau dia makan buah itu di surga, satu hari di surga itu 1000 tahun di bumi. Berarti waktu dia makan buah itu dia di surga, bukan di bumi. Berarti di Al-Quran lagi betul. Jadi umur Adam itu 980 tahun di bumi. 930 tahun bang. 930 tahun, oke, 9 ya. Nah, Bang Jadi benar lagi Al-Quran justru kelemahan sebentar Bang Joy. Justru di situ menunjukkan Al-Quran yang benar lagi, bukan kitab abang. Karena Bang itu Jibril. satu. Iya, siap Bang Hormat Joy. Bang Jibril. Iya, siap gimana? Bang Jibril, minta maaf. Iya. Saya boleh bertanya kepada Bang Rex. Bang Rex, oh boleh. percaya nggak Yesus mati? Yesus mati. Oh percaya bang. Percaya? Maksudnya Dengan cara apa dia disalib, mati? kan? Mati disalib kan? Disalib? Iya. Itulah caranya dia mati.
Kenapa abang menanyakan bagaimana caranya bisa dia mati? Enggak, narasi Masaha ini mau menyatakan bahwa Yesus ini kekal. Sementara kalau ciptaan itu nggak ada yang kekal. Udah itu aja. Sebenarnya di situ jawabannya. Ciptaan itu nggak kekal, Bang. Namanya ciptaan, cuma Tuhan yang kekal. Enggak, begini Bang Rex. Saya ini juga ya mungkin kita sama orang awam. Tapi gini loh, pertanyaannya itu yang gimana ya? Ini Makanya saya bertanya tadi, apa Bang Rex percaya Yesus mati dengan cara apa? Ya dengan cara itulah dia bisa mati. iya, Dia bangkit lagi. gini bang, kan gini Bang Joy. Kalau seandainya Yesus tidak bisa mati karena menua, kalau kita semua kan pasti akan mati nih Bang. Bang, jujur Bang ya. Kalau dalam Alkitab, jangan kita seandainya. Enggak. Kita berdialog di sini, jangan seandainya. Tidak pakai seandainya. Itu kenyataan, bukti nyata, tidak ada seandainya. Tidak ada itu mengenai seandainya, tidak ada. Nah gini bang, aku tanya Bang, orang yang mati disalib dengan orang yang mati secara alamiah itu sama atau enggak Bang? Beda lah Bang. Beda kan? Iya. Ya gini, maksudku gini, Yesus itu dibunuh karena dia tidak bisa mati sendiri gitu loh. Karena pertanyaan aku kepada Bang Jibril, kalau Yesus tidak bisa mati karena Di mana narasi Yesus tidak akan pernah mati, Bang? lah itu Pak, firman itu loh Bang, pada hari engkau memakannya engkau mati. Artinya Adam sebelum makan buah itu abadi Bang, dia tidak bisa mati. Tuh kan artinya kan, Abang mengeksergesis sendiri Oke, kan, ini mengartikan tafsir saya, sendiri Bang. kan. Ini Iya, kan kalau tafsir iya saya. itu di situ masalahnya. Nggak ada di pola pikir Abang atau cara Abang membaca kitab suci itu nggak ada dalilnya Bang, nggak ada dasarnya. Abang mau mengartikan karena itu dominasi Abang, denomisasi Abang kan banyak sampai 60.000 karena setiap orang yang membaca ya mentafsirkan sendiri. Di situ masalahnya. Sementara saya melogikan sebentar. Ini Saya sebentar Bang Joy, sebentar. Siap. Sementara saya menjelaskan ke Bang Masaha, dasarnya ciptaan itu akan mati, semua yang hidup akan mati, Bang Masaha. Jadi dalil Abang, cara Abang mengeksergesis kalimat, oh kalau Adam nggak makan buah itu berarti dia hidup selamanya, itu nggak ada dalilnya, gitu loh Bang. Gini Bang Jibril, tafsir mengatakan semua makhluk itu akan mati juga itu adalah tafsir Bang. Loh itu esensi Bang, itu esensi Tuhan. Enggak Bang, karena Adam sejak awal diciptakan itu diciptakan untuk tidak bisa mati karena menua gitu loh. Dari mana Abang itu tahu? Lah itu karena ada perkataan kalau engkau memakan buah itu engkau akan mati. Di hari itu. Mati hari itu juga. Iya Bang, kan ini yang berfirman mengatakan itu adalah Tuhan gitu loh. Kalau yang mengatakan itu adalah manusia, ya satu hari sama dengan satu hari. Karena ini yang mengatakan Tuhan, berarti satu hari ini adalah 1000 tahun gitu loh. Enggak, justru keadaannya makan buah itu berarti buah itu ada di bumi atau di surga? Iya, oke. Kembali ke pertanyaanku aja Bang ya. Gitu. Gimana cara kita mematikan Yesus kalau dia tidak bisa mati karena menua? Dia makhluk pasti mati, nggak usah kita apa-apain juga pasti mati. Orang makhluk kok. Ya, seandainya teoriku ini benar gitu, seandainya. Nggak ada seandainya, dia bukan seandainya, faktanya faktanya dia makhluk. Iya. Faktanya dia makhluk, semua makhluk pasti mati. Iya. Nggak usah berandai-andai, dia makhluk. Iya. Oke deh, gantian sama Pangon dulu deh. Siap. Faktanya dia makhluk gitu loh. Jadi nggak bisa di seandainya dia Tuhan atau seandainya dia nggak punya umur. Ada yang mungkin izin Pak Kang Jibril, Kang Rek, Silakan. Ada sesuatu yang saya bilang tadi berkali-kali, sesuatu yang di logika kita nggak masuk, tapi iman mengakui itu. Di mana seorang manusia yang lahir 2024 tahun yang lalu sampai sekarang masih hidup. Kalau Anda mengatakan itu sesuatu, ya kami benarkan, tapi ingat sekali lagi, ini konsep yang telah Tuhan teruskan kepada kami. Mukjizat itu ada. Dan itu kami tidak bisa melampaui, otak saya udah nggak bisa melampaui kan, tapi kami mengimani karena tertulis demikian.
gitu. Kalau tuh ayat ini salah, tapi banyak sekali ayat-ayat yang lain yang kemudian membenarkan keagungan Quran itu sendiri. Hadis-hadis yang lain bukan cuma Nabi Isa aja kan yang dijelaskan tentang bagaimana Yahudi juga dijelaskan, dan ini semua mengarah ke sana loh Pak. Kalau kita mau ya, mungkin teman-teman kita mau meneliti sedetail apapun itu yang katakanlah kalau bahasa kalian mungkin dibuatkan ya oleh Islam, semua terbentuk dan terjadi. Maka ketika kemudian ada kalimat ini yang secara akal nggak mau kami harus menerima, walaupun otak tadi gitu kan mengatakan tidak masuk di akal. Sama ketika waktu itu laut bisa terbelah gitu kan, itu nggak masuk akal. Walaupun saya mungkin hari itu ada hidup itu nggak masuk di akal, tapi itu kan terjadi. Nggak masuk akal ada orang ke dalam lautan api gitu kan, tapi kemudian keluar dalam kondisi tidak terkena sentuhan api tadi, malah kondisi dingin, tidak cacat, tidak gosong. Itu iman. Nah, ketika Anda mengatakan tadi kembali kepada Yesus yang kemudian dia masih dihidupkan, bukan berarti dia hebat, tapi dihebatkan. Kalau kami melihatnya seperti itu, Kang. Kan kami akui kan, dia masih hidup kan kami akui kan sekarang. Iya. Tapi bukan berarti katakan Jibril tadi, bukan berarti tidak mati, akan mati. Kullu nafsin ikut sedap yang jiwa akan mati. Dan Yesus pun akan mati. Kalau konsep Islam akan mati. Tapi inilah yang kemudian menjadi kelebihan-kelebihan Tuhan kami ini. Semua narasinya dipertanggungjawabkan dan terbukti. Sebagian telah dibuktikan, tapi kan sebagian kan masih dicanangkan kan. Ya ini mah nanti kita. Apakah saya atau anak saya atau mungkin cucu saya, cucu Anda, cucu kita gitu. Gini Bang, Yesus itu kan menurut umat Islam ini kan nggak mati ya kan? Dan Yesus ini sudah hidup selama 2000 tahun.